Pemirsa, pelaku pembunuhan mutilasi terhadap seorang mahasiswi di Padang Pariaman ternyata juga membunuh dua mahasiswi lainnya yang dilaporkan hilang tahun lalu. Kedua jenazah atau jasad mahasiswi ini ditemukan berupa tulang belulang di sumur tua di belakang rumah pelaku. Tak ada yang menyangka Satria Juhanda alias Wanda yang merupakan mahasiswa ternyata pembunuh berdarah dingin. Terungkap, pelaku pembunuhan mutilasi terhadap Septia Adinda ini juga membunuh dua mahasiswi lainnya, yakni Adek Gustiana alias Dedek dan Cika pada tahun lalu. Polisi menemukan jasad Dedek dan Cika berupa tulang belulang setelah menggali sumur tua di belakang rumah pelaku. Dari rumah pelaku, polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan pelaku untuk membunuh korbannya. Yang benar dari hasil pengembangan, kami ada menemukan dugaan tindak pidana lainnya. Kemudian kami juga menemukan tulang belulang yang saat ini sedang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Keadaan ditemukan tulang belulang itu masih utuh atau sudah tercerai-berai atau gimana? Pada saat kami temukan, keadaannya sudah tidak utuh lagi, maksudnya tidak di satu tempat yang sama. Tidak satu tempat yang sama. Ya. Jumlahnya itu ada 2 orang atau bagaimana? Berdasarkan temuan 2 orang jumlahnya itu berkemungkinan jumlahnya ada 2 orang. Terungkapnya pembunuhan Dedek dan Cika yang dilaporkan hilang 1,5 tahun lalu membuat keluarga terkejut. Antara pelaku ikut saat pencarian korban dan bahkan sering menghubungi keluarga untuk menanyakan keberadaan korban. Keluarga berharap pelaku diganjar hukuman berat. 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Ini sudah tahu pelaku ini berteman dengan Ade Uni. Berteman ya. Bertemannya seperti apa ini? Mungkin dekat lah Pak. Soalnya pacar si Dede ini sama si Wanda ini teman dekat. Wanda kini jadi pelaku 3 kasus pembunuhan sekaligus. Pembunuhan yang dilakukan terhadap Septia Adinda tergolong sadis. Pelaku memutilasi tubuh korban dan potongan tubuhnya ditemukan di sejumlah lokasi berbeda. Identitas korban terungkap setelah dikenali dari cincin plastik di jari manisnya yang direjut khusus oleh teman korban dan selalu dipakai sehari-hari. Pembunuhan dipicu sakit hati, korban tidak membayar utang sebesar 3 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terungkapnya 3 mahasiswi tewas di tangan pelaku pembunuhan mutilasi ini begitu mengejutkan. Untuk mengetahui apa motif pelaku, sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu A.A. Regi. Selamat siang, Pak Regi. Selamat siang Mas Togi. Pak Regi, ini kita langsung ke terkait kasus ini. Ada berapa ini pelaku? Apakah dan pelaku ini sudah ditangkap terkait kasus ini? Baik, dari hasil penyidikan kami berhasil mengamankan 1 orang pelaku, yaitu atas nama inisial SP panggilan W. Jadi untuk tersangkanya sendiri kami baru menetapkan 1 orang tersangka. Ya Pak Regi, ini mungkin bisa diinformasikan apa yang menjadi motif pelaku ini? Untuk dugaan motif yang mendasari pelaku ini melakukan tindak pidana tersebut, yaitu adalah masalah utang piutang, Mas Togi. Iya, Pak Regi mungkin bisa ceritakan untuk kronologinya seperti apa ini? Jadi untuk kronologi sendiri kami masih dalam tahap penyidikan, masih kami mintai keterangan beberapa saksi. Jadi untuk kronologi sendiri masih belum itu, kami nanti kalau sudah lengkap penyidikannya nanti akan kami ceritakan. Ya, bisa diceritakan bahwa ini kasus ini mungkin setahun yang lalu. Nah, untuk sampai ke proses sekarang ini bagaimana untuk mengetahui bahwa ada jenazah atau mayat ini di belakang rumah pelaku, Pak Regi? Kalau yang untuk kasus tahun lalu, itu pun kan dari hasil pengembangan kami setelah kami mendapatkan laporan temuan potongan tubuh tanpa kepala, tangan, dan kaki. Dari hasil dalam pengembangan itu, kami dapat informasi terbaru, bahwasanya pelaku juga melakukan tindak pidana yang sama, tapi itu tahun lalu. Jadi kami masih berfokus kepada laporan awal yang kami tahan. Untuk hasil pengembangannya juga masih dalam tahap pendalaman.
Bisa dibilang pelaku ini telah membunuh 3 korban, benarkah itu? Sampai saat ini dari hasil penyidikan kami, korban yang ditemukan benar ada 3 orang. Nah, hubungan pelaku dengan korban ini seperti apa, Pak Regi? Untuk hubungan pelaku dengan korban mutilasi yang kami temukan di awal itu hubungannya adalah sebatas teman. Namun untuk 2 korban lainnya masih kami dalam tahap pendalaman. Nah, untuk pelaku ini, Pak Regi, ini kan masih dalam proses. Apakah ada kemungkinan ada pelaku lainnya? Mungkin dia bekerja sama dengan orang lain? Untuk kemungkinan tersebut pastinya ada. Namun sampai saat ini dalam proses penyidikan kami belum tergambar ada pelaku lain. Apakah ada informasi juga mungkin korban lain mungkin? Itu dalam tahap pendalaman. Oke, baik. Pak Regi, mungkin untuk pasal apa yang disangkakan untuk pelaku ini? Sendiri dia akan kami berdasarkan kemungkinan pasal yang terdapat adalah 340, tidak pasal 338. Baik, terima kasih Ibtu Regi selaku Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman atas waktunya. Nanti kita akan follow up lagi terkait dengan kasus ini. Selamat bekerja, Pak.